Munjung Sandromo Sayang Putra Tenggara Gusti amin. Mulai kateng ngalang lantaraken dawuh Dewi Maria lajeng dados Sang Dewi Anggarvini saking kuasanipun Yara Suci. Sembah peti kawula Dewi Maria kateng ngalang Pangeran Unggling panjenengan dalem sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak saha pinuji ugi ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria Ibune Allah kawula tiyang dosa samangke den pincing dambukining pecah amin. Tangan-tangan renta ini masih cukup kuat untuk mengayunkan sapu lidi di pelataran yang sangat luas ini. Mbah Sowi, nama pemilik tangan renta itu, ia hidup dari dedaunan pohon sono yang jatuh di pelataran tempat peziarahan ini. Sendang di bawah pohon sono itulah mengapa tempat ziarah ini diberi nama Sendang Sono. Seperti Mbah Sowi menjalani peziarahan hidupnya, Sendang Sono ini telah menjadi saksi peziarahan umat manusia yang datang dari berbagai tempat. Nah, kula wonten ngajengan menika pengen resik-resik menika ditemoni tamu-tamu saking pundi mawon nyuwun pendonganipun nggih Mbah kajengi kabul panyuwun kula nggih mugi-mugi kula paringi kabul panyuwunipun kula nyumbang sembayanganipun sekedhik. Ambegang riyin mumpun kempas-kempis e. Setiap manusia adalah peziarah kehidupan. Ia tidak pernah tahu kapan peziarahan itu akan berakhir. Manis getir silih berganti mewarnai peziarahan dalam setiap legenda pribadi manusia. Dalam menjalani peziarahan itulah manusia kerap kali membutuhkan teman. Sosok Maria di Sendang Sono ini sudah 100 tahun menjadi ibu dan teman dalam peziarahan manusia untuk sampai pada sang air abadi, yaitu putranya sendiri. Kalau permohonan khusus sepertinya nggak ada ya, tapi kalau ke sini biasanya kita datang ke sini untuk doa. Adalah mengucapkan syukur atas segala keberhasilan yang telah dikaruniakan kepada kami. Menurut nurani saya datang ke sini, doa-doa saya bisa dikabulkan oleh Bunda Maria. Terkejut juga lihat tempatnya, kayaknya memang asik sempat berdoa untuk suasana yang tenang. Belum pernah berdoa terkabul, tapi itu pun tidak menutup kemungkinan saya untuk tetap berdoa di sini. Tak terhitung banyaknya peziarah yang datang dan memohon bantuan kepada Ibu Maria di Sendang Sono. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa Sendang Sono ini adalah karya agung Tuhan melalui tangan-tangan sederhana orang-orang di perbukitan Menoreh ini dalam menabur benih iman Katolik pertama di tanah Jawa. Karya tengah-tengah umatnya dalam diri ilmu pengetahuan yang bersih dan sedang sebagai tempat ziarah. 100 tahun yang lalu, tidak pernah ada yang tahu bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang. Sedang di antara dua pohon sono ini,
dulu hanyalah tempat beristirahat bagi para pejalan kaki yang merasa haus karena perjalanan yang jauh. Para biku dari Borobudur juga sering melewati sendang ini dalam perjalanannya menuju Boro. Sendang ini dahulu dikenal sebagai tempat yang angker. Kisah Dewi Lantamsari dan Den Baguse Samijo menjadi legenda yang melekat di sendang ini. Tempat ini juga sering dipakai untuk bertapa bagi orang-orang yang mau mencari ilmu kebatinan. Salah satu pencari ilmu itu adalah Sari Kromo. Ia tidak pernah menyangka pencariannya akan membawanya pada iman Katolik. Bapak kula menika nalika gadah anak setunggal dipun paringi sesakit koran menika wonten sukinipun kalih sabar pisan ngantos mboten saged mlampah kathah dukun-dukun ingkang dipun juni tulung mensa mboten saged mantun menika nggihipun saged menika ngantos mboten wonten film wonten griya mergi maosin saged dipun mambet utawi damel ganggunipun keluarga. Lajeng filmipun menika namung wonten longkang griya. Sakit kaki yang dideritanya sekian lama menjadi jalan baginya untuk bertemu dengan kasih Tuhan sendiri. Terinspirasi oleh mimpinya, Sari Kromo berjalan ke Mundilan. Ngantos dumugi Mundilan menika kirang langkung jam 3 sonten. Dilalah Romo Vanlit menika sampun tindak-tindak wonten ngajeng pasturan kalian nggih sembahyang berpir menawi menika mresani tiyang ingkang lampahipun nggih menika lajeng dipun bopong. Di sanalah ia bertemu dengan Romo Vanlit dan Bruder Kersten yang mampu menyembuhkan kakinya. Perjumpaan inilah yang mengubah dirinya. Sari Kromo yang dulu telah berubah menjadi Barnabas Sari Kromo. Ia pulang ke desanya dengan berbekal kitab suci pemberian Romo Vanlit. Pokokipun ingkang pimpinan-pimpinan niku wonten sekawan saged dipun baptis sareng-sareng kaliyan Bapak Barnabas menika kirang langkung tahun sekawan wonten Mundilan sakdanipun menika Bapak menika kagungan silosan yen suku kula menika mantun saged mlampah-mlampah menika badhe ngurbanaken suku kula menika kangge njembaraken kelantan. Sasampunipun menika berjanji kados badhe ngurbanaken sukunipun menika lajeng membucal wonten nggih wonten dusun niki lan ugi sacelahipun anggenipun ngurbanaken Bapak menika meh saben dinten kados dene nglewakaken kewajiban keluarga ngantos tekadang dumugi dalem menika sampun sonten. Ia bercerita pada banyak orang tentang penyembuhan kakinya dan apa yang ia alami selama di Mundilan. Ia juga bercerita tentang ajaran-ajaran yang ia terima dari Romo Vanlit.
Dari sinilah ia berkembang menjadi seorang pewarta iman. Tidak ada yang pernah tahu kapan Barnabas Sarikromo belajar menjadi guru agama. Tetapi dari kerja keras yang muncul dari ungkapan syukur atas iman yang telah ia terima, akhirnya ia berhasil mengantar 171 orang untuk menerima baptisan pertama di tanah Jawa. Sendang Sono dipilih menjadi tempat pembaptisan bagi 171 orang baptisan pertama. Tempat yang dulunya angker berubah menjadi tempat bersejarah bagi lahirnya kekatolikan di tanah Jawa. Kisah Barnabas Sarikromo ini mengingatkan pada pengalaman gereja perdana. Gereja justru tumbuh berkembang dan dipelihara oleh umat sendiri. Kemandirian umat ditunjukkan lebih dari 100 tahun yang lalu oleh umat di sekitar Sendang Sono ini. Karya misi di perbukitan Menoreh masih terus berlanjut. Salah satunya adalah Romo Prenthaler, seorang imam berkebangsaan Austria dari kota Tirol yang nantinya dikenal sebagai misionaris dari perbukitan Menoreh. Romo Pren, panggilan akrabnya, sangat dikenal di wilayah Boro. Seiring dengan perkembangan umat yang semakin pesat, Romo Pren menyadari pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat saat itu. Maka Romo Pren tidak hanya mendirikan gereja di Boro, tetapi juga rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan yang sampai sekarang masih ada di paroki Boro. Begitu cintanya pada umat di Boro, saat meninggalnya, Romo Prenthaler juga disemayamkan di pekuburan Boro. Romo Prenthaler jugalah yang mempunyai ide membangun Sendang Sono sebagai tempat peziarahan umat kepada Bunda Maria. Dengan izin pemilik tanah, mulailah dibangun Gua Maria di tempat yang alamnya masih sangat sulit. Umat bergotong royong mencari batu di Goro Langu dan pasir di Sungai Progo. Patung Maria setinggi 1,8 meter dan berat 300 kg didatangkan dari Denmark. Kula nalika umur gangsal tahun, kalau semanten taunipun 1929, kula mireng swanten sing brengok, lajeng kula belajar sumrep tiyang ingkang gotong kotak panjang. Kula kinten tiyang pejah ning jebulipun reca Ibu Maria. Beramai-ramai umat membawa peti kayu berisi patung Maria dari Sentolo menuju Sendang. Maka resmilah Sendang Sono menjadi tempat ziarah kepada Bunda Maria ketika Romo Prenthaler meresmikannya pada tanggal 8 Desember 1904. Dalam khotbahnya ada kata-kata Romo Prenthaler yang masih dipegang sampai saat ini oleh umat di Sendang Sono. Jangan mencari mukjizat di Sendang Sono, tetapi kalau kita mempunyai permohonan, Bunda Maria akan mendengarkan permohonan kita. Seperti pengalaman penduduk sekitar Sendang yang selalu merasa dikasihi Sang Ibu yang telah sudi hadir di perbukitan Menoreh, mereka tak pernah berharap akan mukjizat atau penampakan karena mereka yakin Maria selalu ada sebagai ibu bagi anak-anaknya yang datang berkeluh kesah. Saya merasakan
Kalau saya itu tidak ingin melihat Bunda Maria dengan mata saya sendiri, mata saya yang sekarang. Tapi saya sudah sering ketemu dengan Bunda Maria karena saya percaya bila mana saya berdoa saya bisa ketemu dengan Bunda Maria kapan saja, di mana saja. Ibu Maria tentu badhe maringi menapa ingkang kula suwun. Buktinipun wonten kathah ingkang saged kula raosaken. Mila kula wonten kawonten napa kewan mboten nate kula susah, tetep bingah kula pasrah dhateng Gusti Kangkung. Saya tidak percaya kepada penampan Bunda Maria, tapi saya percaya bahwa orang-orang yang datang sini walaupun tidak melihat Bunda Maria menampakkan diri, saya yakin bahwa orang yang datang sini ini percaya dan ternyata banyak yang dikabulkan oleh Bunda Maria. Kerohanian umat semakin dimeriahkan dengan kehadiran 35 buah lonceng Angelus yang dibagikan oleh Romo Prentaler di desa-desa sekitar Sendang Sono. Pada lonceng-lonceng itu tertulis Pangabektining Tanah Jawi Ugi, yang berarti bakti tanah Jawa kepada Ibu Maria. Setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore, lonceng-lonceng ini masih terus berdentang nyaring bersaut-sautan mengingatkan umat untuk berdoa malaikat Tuhan. Masih ada beberapa lonceng yang tersisa dan masih terawat dengan baik sampai saat ini. Lonceng-lonceng ini masih terus berdentang seperti dahulu, mendidik iman umat untuk selalu ingat akan kehadiran Tuhan dalam keseharian mereka. Satu lagi cerita menarik tentang Sendang Sono adalah tentang seni sloka, kependekan dari Syalawatan Katolik. Perlu memberi tanda Katolik karena syalawatan ini sesungguhnya berasal dari tradisi umat Islam. Adalah Bapak Sokaryo dan Bruder Tirto Sumarto, generasi baptisan kedua umat Sendang Sono ini, yang mencoba mengembangkan seni sloka ini untuk mengajar agama. Selawatan rikala semanten dipun dadosaken sarana kangge mengembangkan agama Katolik. Milih selawatan amargi selawatan menika kesenian paling awal. Panugi bilih kesenian selawatan menika nira saged dipun ikuti saben tiyang. Intinipun isinipun menika bab piwucal lan ugi bilih selawatan menika namung mbetahaken tenaga kalian suwanten. Pada zaman dulu, syalawatan ini berisi kisah-kisah perjanjian lama. Saat ini juga dikembangkan syalawatan yang berisi kisah-kisah perjanjian baru. Tidak terbatas orang-orang tua yang menyukai, beberapa anak muda juga kerap bergabung dalam latihan dan pentas sloka. Saya sangat mengharapkan ini kesenian selawatan ini berkembang, tapi kendalanya itu gini. Kalau misalnya kita sudah nyetral untuk latihan bersama ya, kalau saya rasa kalau musim-musim kemarau itu tidak ada masalah. Tapi kalau pas musim penghujan itu udah waktunya latihan, yang hadir cuma berapa 4 atau 5 orang gitu aja. Jadi ya itulah menjadi kendala kami. Seni sloka masih hidup sampai saat ini. Bahkan setiap malam Jumat Kliwon, umat menyelenggarakan festival sloka di Sendang, di mana setiap kelompok sloka mendapat kesempatan pentas bergantian setiap bulan.
Selain itu, sloka juga dijadikan musik pengiring misa dan acara pernikahan. Semangat inkulturasi sudah coba ditangkap oleh para pendahulu di Sendang Sono. Mereka mencoba menerjemahkan nilai Kristiani dalam wajah kedaerahan mereka sendiri. Umat tidak terasing dalam mendalami nilai-nilai kerajaan Allah. Datang ke Sendang Sono dalam keramaian, kita mungkin hanya akan menyaksikan ratusan manusia lalu lalang di sekitar pelataran peziarahan. Namun dalam kesunyian, kita akan bisa melihat sebuah adikarya arsitektur yang luar biasa. Tangan dingin Romo Mangunwijaya, seorang maestro arsitektur, telah mengubah Sendang Sono ini menjadi tempat peziarahan yang istimewa. Setiap sudut dan ruang diciptakan bukan sekedar memenuhi fungsinya saja, tetapi lebih dari itu, setiap bagiannya memberikan makna peziarahan hidup manusia yang tak berujung. Pada awalnya tidak terlalu mudah bagi Romo Mangun saat mulai membangun Sendang Sono ini. Romo Mangun kerap dicibir. Bahkan para tukang yang membantunya merasa bahwa Romo Mangun sedang mengusahakan sesuatu yang mustahil. Romo Mangun memulai pembangunan hanya dengan peralatan yang sederhana, memakai bahan-bahan yang terdapat di sini yang dipakai oleh Romo Mangun untuk membendung tanah, membuat teras-teras ini hanya memakai bambu. Waktu itu banyak sekali dari masyarakat sendiri yang mengatakan, wah kok pembangunannya hanya dari bambu, apakah kuat? Romo Mangun dia tidak berputus asa, artinya tidak terus diganti dengan pasangan batu dengan semen. Tidak. Romo Mangun masih berusaha lagi. Setelah itu tanah itu mengeras, tidak longsor lagi, Romo Mangun baru memulai tanah itu dikuatkan lagi, tidak dengan bambu, tadi diganti dengan pasangan batu. Nah, mulai Romo Mangun itu menggunakan pasir dan semen untuk tadi sebagai tembok-tembok untuk bentuk-bentuk atau motif bangunan seperti rosternya. Ini Romo Mangun memberikan gambar, terus kami yang mengerjakan di sini. Ya tentu saja ini bagi kami waktu itu ya barang yang baru, karena kami sendiri di kampung seperti ini belum pernah artinya membuat satu bentuk yang merupakan satu bentuk seni. Kami senang karena Romo Mangun meskipun sabar tapi ada ketegasan. Artinya kalau memang tidak cocok, tidak setuju, Romo Mangun bilang tidak, konsekuen sekali. Sehingga kami juga sedikit demi sedikit kami merasa terdidik oleh sikap Romo Mangun yang seperti itu. Bagi kami sangat berguna juga bagi kehidupan kami. Artinya bisa memiliki satu kepandaian ataupun peningkatan tidak ya ini ketelitian, ketekunan.
Jalan-jalan salib menggambarkan laku manusia dalam ziarah hidup, di mana ada saatnya manusia mengalami kehausan rohani. Pada saat itu manusia membutuhkan sahabat seperjalanan yang ibarat Ibu Maria mampu menjadi jembatan yang mengantarkan peziarah pada sumber air abadi, yaitu Kristus sendiri. Pada tahun 1991, Romo Mangun mendapatkan penghargaan atas adikarya Sendang Sono ini sebagai karya arsitektur yang ramah lingkungan. Usaha Romo Mangun tidak sia-sia. Setiap bagian dari bangunan khas Guna Citra, mulai dari batu, besi, dengan ornamen dan tekstur yang semuanya dibuat hanya dengan tangan dan alat sederhana, tak hanya memenuhi fungsinya. Lebih dari itu, juga menyiratkan makna ziarah sesungguhnya. Pemanfaatan ruang sesuai dengan alam yang ada, menjadikan tidak ada batas antara Tuhan dan manusia, dan antara manusia dengan sesamanya. Semua gambaran peziarahan manusia ada di Sendang Sono ini. Ada kalanya, peziarahan digambarkan dengan pejalan kaki sebagai orang yang tengah menjalani kehidupannya. Saat ini ada jalan pintas menuju gua. Zaman dulu para peziarah harus berjalan dari Selanden ke Gereja Promasan, dan dari Gereja Promasan mengikuti jalan salib Yesus menuju Gua Maria. Dengan berjalan kaki dan merenungi sengsara Yesus, peziarah diajak berlaku tapa sambil merenungi kehidupannya sendiri. Di tengah perjalanannya, ada kalanya peziarah itu harus berhenti dan beristirahat. Dalam peristirahatan itulah ia berjumpa dengan sesamanya. Dalam peziarahan itu pula, peziarah mencari air yang dapat memuaskan dahaganya. Peziarahan juga menawarkan kesegaran rohani dan sumber air abadi. Peziarah juga membutuhkan waktu untuk menyendiri. Saat di mana para peziarah berjumpa dengan Maria ibunya atau dengan Tuhan sendiri. Pada akhirnya, peziarahan itu menjadi gambaran dari agama rakyat itu sendiri. Karena peziarahan adalah cerminan dari kehidupan masyarakat. Dalam suasana semacam inilah, peziarah bisa bebas berhubungan dengan Sang Khalik sendiri tanpa dibatasi oleh aturan-aturan liturgis yang kaku. Kehadiran 100 tahun Gua Maria Sendang Sono bagi umat Katolik di Indonesia telah menumbuhkan kesadaran bahwa Maria adalah ibu bagi para peziarah. Dalam peziarahan hidupnya, para peziarah ini ingin menemukan sosok Maria sebagai ibu yang selalu menjadi teman dalam peziarahannya. Tempat peziarahan mulai bermunculan di mana-mana, hampir di seluruh penjuru Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah-tengah kesibukannya, peziarah kehidupan masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan sosok Ibu Maria.
Selama hampir 100 tahun, tak terhitung lagi peziarah yang datang ke Sendang Sono. Mereka diteguhkan imannya, disembuhkan batinnya, dan disegarkan kerohaniannya. Seratus tahun yang lalu, Sendang Sono adalah tempat orang beristirahat dan bersemadi. Sekarang tempat yang sama ini telah berubah makna. Sendang Sono menjadi oase kerohanian bagi peziarah kehidupan. Dalam peziarahannya, mereka akan ditemani sang ibu yang akan mengantarkan setiap peziarah pada putranya, sumber air kehidupan sejati. Seperti Mbah Sowi yang merasa hidup dari guguran pohon sono, peziarah membutuhkan guguran rahmat dari Maria sendiri sebagai jalan menuju sumber air sejati, sebagai akhir peziarahan manusia. Kula sampun dangu anggenipun korek-korek wonten mriki. Rezeki kula godhong sono kalian godhong dingin. Kula nek dereng ditimbali tasih kerja wonten mriki. Tasih ngalap berkah wonten swarga. Kasih dan kesetiaan sang ibu pada anak-anaknya tak pernah berkesudahan. Seperti lonceng-lonceng Angelus yang terus bergema di perbukitan menoreh, memanggil setiap hati yang rindu untuk bersua dengan sang ibu.